bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Baik, hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan belajar tentang apotek hidup. Adik-adik tahu nggak sih apa itu apotek hidup? Untuk lebih paham, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu cerita tentang apotek hidup. Dayu, Siti, dan Edo berkunjung ke rumah Pak Buyung. Pak Buyung memiliki apotek hidup di rumahnya. Apotek hidup adalah tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Pak Buyung menanam jahe, kunyit, temulawak, dan tanaman berkhasiat lainnya. Tanaman obat telah dipakai oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Sekarang, obat-obatan dari tanaman dikembangkan kembali. Obat-obatan dari tanaman tersebut dinamakan obat herbal. Obat herbal bisa didapatkan dengan cara menanam sendiri seperti Pak Buyung. Setelah melihat-lihat dan menggali informasi dari Pak Buyung, Dayu, Siti, dan Edo pulang ke rumah membawa tanaman pemberian Pak Buyung. Mereka ingin mengambil manfaat tanaman obat yang diciptakan oleh Tuhan dengan cara menanamnya dan menambah koleksi tanaman obat. Nah, jadi inti dari cerita tadi itu adalah tentang apotek hidup. Apotek hidup itu berkhasiat sebagai obat. Maka dari itu, adik-adik di rumah harus diusahakan untuk menanam tanaman obat herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Setelah membaca cerita tadi, saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan kalimat yang lengkap dan tepat ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sedang berada di manakah Siti, Dayu, dan Edo? Lalu yang kedua, apakah yang dimaksud dengan apotek hidup? Dan yang ketiga, apa manfaat tanaman yang ditanam oleh Pak Buyung? Yang keempat, apakah sebutan obat yang dibuat dari bahan tanaman? Dan yang kelima, apakah kita hanya bisa mendapatkan obat-obatan dari tanaman yang berbeda? Baik adik-adik, untuk jawaban soal yang pertama yaitu mereka sedang berada di rumah Pak Buyung. Lalu yang kedua, apotek hidup adalah tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Yang ketiga, tanaman yang ditanam oleh Pak Buyung bermanfaat sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Yang keempat, sebutan obat yang dibuat dari bahan tanaman adalah obat herbal. Dan yang kelima, tidak, karena kita bisa menanam sendiri tanaman herbal seperti yang dilakukan oleh Pak Buyung. Nah, kemudian adik-adik, mari kita mengamati gambar kegiatan Pak Buyung yang sedang merawat apotek hidup. Di sini kita akan belajar membuat paragraf berdasarkan gambar. Contohnya yaitu seperti Pak Buyung sedang menyiram tanaman. Pak Buyung menyiram tanaman obat 2 kali sehari. Pak Buyung menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Tanaman tumbuh subur dan indah berkat kesabaran Pak Buyung. Keluarga dan tetangga dapat merasakan manfaat. Jadi kita akan membaca bersama-sama cerita yang satu ini ya. Pada Sabtu sore, Dayu mengajak teman-temannya ke gedung kesenian. Gedung kesenian memiliki tanaman yang indah. Selain pertunjukan tari dan teater, pengunjung yang datang juga menikmati taman itu. Udara di taman begitu sejuk karena banyak pepohonan. Bunga-bunga yang diatur rapi juga menyejukkan mata para pengunjung. Sebelum masuk gedung, Dayu dan teman-teman berlama-lama menikmati taman. Hampir 30 menit, Dayu dan teman-teman berada di taman gedung kesenian. Kemudian mereka membaca 2 poster di depan pintu masuk. Ada 2 pertunjukan tari yang akan dimainkan sore ini, tari randai dan tari gantar. Tari randai itu pukul 15 dan tari gantar pukul 16. Dayu dan kawan-kawan membaca informasi tentang tari randai dan tari gantar. Tari randai itu berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat, sedangkan tari gantar berasal dari Kemudian adik-adik
Mari kita amati gerakan-gerakan tari randai dan tari gantar pada gambar di bawah ini ya. Dan sekarang secara berkelompok adik-adik bisa menirukan gerakan-gerakan tari randai yang ada di dalam gambar dengan penuh percaya diri. Untuk lebih paham, adik-adik bisa menonton video tari randai dan tari gantar dengan seksama. Selamat menyaksikan! Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Dahulunya, tari gantar merupakan tari sakral yang hanya boleh ditarikan saat para pahlawan pulang dari medan peperangan. Tari ini sebagai penyambut kedatangan mereka dan ditarikan oleh gadis-gadis remaja. Properti tongkat panjang adalah sebuah sumpit dan diberi hiasan kepala atau tengkorak musuh yang digantungkan yang telah dibunuh oleh para pahlawan. Sedangkan bambu kecil merupakan peraga untuk mengimbangi gerak tari. Tari gantar ini dahulunya hanya ditarikan pada saat upacara adat saja. Menurut versi cerita yang lain, bahwa tari gantar merupakan tari yang dilaksanakan pada saat upacara pesta tanam padi. Nah, adik-adik, setelah melihat video tari gantar, bagaimana tanggapan kalian? Mengasyikkan bukan? Kemudian adik-adik, mari kita lihat dan perhatikan secara seksama bagaimana gerakan-gerakan tari randai pada video berikut ini. Tari randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sembari menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian. Tari randai dipimpin oleh satu orang yang biasa disebut panggoreh, yang mana selain ikut bergerak dalam legaran, ia juga memiliki tugas mengeluarkan suara teriakan khas, misalnya het, tah, tih, yang bertujuan untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan. Untuk lebih jelas dan ingin menonton lebih jauh lagi, bisa kalian tonton channel di deskripsi box ya teman-teman. Nah, setelah adik-adik menonton dua tarian tadi, sekarang adik-adik dapatkah kalian menentukan tarian mana yang mempunyai lebih banyak gerakan yang kuat dan tarian mana yang mempunyai gerakan yang lebih lemah? Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sekian